Episode ini diawali dengan sang raja yang sedang menyamakan kertas surat dari ratu dan nama makanan. Lalu ia merasa curiga dan menanyakannya kepada koki kerajaan. Pertamanya koki kerajaan tidak mau mengaku, namun terus diberikan pertanyaan, akhirnya dia mengaku. Lalu sang raja bergegas ke kamar ratu untuk menanyakannya. Namun ternyata sang ratu sudah tidur guys dan dilarang oleh pengawalnya, namun sang raja tidak peduli. Di scan lain ini terlihat pelayan istana Ibu Suri Agung menuliskan sesuatu dan dilihat oleh teman sang raja. Ternyata mereka bersekongkol dan menjadikannya sebagai mata-mata ya guys. Lalu di sini terlihat pengawal kerajaan ditinggalkan oleh raja untuk menemui ratu, namun ratu sudah tidur, padahal dia lagi mabok ya. Di episode kemarin, sang ratu menganggap raja ini sebagai Hyo-hyong alias pelayan istananya. Namun, ternyata ini sang raja dan mereka uuan. Pagi harinya, sang ratu bangun dan masih menganggapnya sebagai Hyo-hyun. Ternyata dia kaget karena sang raja sudah berada di sampingnya. Dan dia merasa ini mimpi, sehingga dia sangat terkejut. Di sini adegannya sangat lucu karena sang ratu ini terlihat sangat kaget dan sangat marah. Raja yang sudah terbiasa dengan perilaku ratu yang aneh mencoba menjelaskannya karena sang ratu memintanya, namun di pertengahan ratu tidak sanggup karena merasa jijik dan merasa tidak mungkin ini terjadi. Lalu sang ratu berlari keluar dengan teriak-teriak kayak orang gila dan menyamperin si Hyo-hyong menyanyikan di mana si Hyo-hyong ini tidur tadi malam. Ternyata si Hyo-hyong benar-benar tidak datang ke kamar ratu dan dia benar-benar tidur sama si Chol-jong alias si raja, dan sang ratu kayak orang gila dan kerasukan teriak-teriak karena mereka sudah melakukan sesuatu. Di sisi lain, Ibu Suri ini ternyata memimpikan sesuatu dan bertanya kepada biksu. Biksu itu mengatakan bahwa ada wanita yang akan mati hari ini di istana. Lalu Ibu Suri mengira itu adalah dia dan ingin menghentikannya bagaimanapun caranya. Nah, kembali lagi si raja ini karena langsung ditinggal sama sang ratu, raja mencari sang ratu untuk menanyakan sesuatu yang tadi malam tidak jadi ditanyakan. Nah, ini si temennya raja ini katanya dia ngelihat buronan yang ada bekas luka di pipinya, namun langsung disamperin sama temennya yang suka sama Hyo-hyun ini dan menangis karena dia ditolak sama Hyo-hyun. Lalu karena dia menggambar wajah buronan itu, si temannya ini ngelihat, tapi ternyata gambarannya kayak gurita, tidak kayak orang. Nah, di sini di lain sisi di si selir ini ternyata masih menginginkan untuk menyingkirkan ratu. Namun si ratu ini tetap dia kayak nggak tahu apa-apa, masih bego gitu. Nah, si Koki ini berkata lah kalau dia sudah mengungkapkannya, padahal si ratu ini bukan galau gara-gara itu. Si ratu kan mikirin apa yang terjadi tadi malam. Terus si raja ini datang ke dapur, lalu si ratu menghindar, sembunyi kemana-mana sampai dicariin sama pengawalnya, sama si raja juga lari-lari keliling istana. Si ratu ini merasa aneh, kok dia nggak ngerasa jijik, malah dia suka. Lalu si ratu ini mengatakan si raja sebagai penggemar yang obsesif atau seseng. Lalu dia mengatakan CCTV, namun didengar sang raja CCTV. Nah, ternyata dua pengawalnya ini juga mencari raja kemana-mana, sebari dia masih mencari ratu. Ratu di sini sangat bingung karena raja ingin menanyakan sesuatu. Lalu di sini adegan yang romantis ketika raja menemui ratu. Ratu ini dia mengirimin surat guys kepada kepada selir raja, namun raja mengajaknya ketemu karena supaya dia tahu si surat itu raja yang menerimanya. Tapi di sini sang ratu kayak menolak raja gitu karena raja dulu bilang dia tidak bisa mencintai sang ratu. Jadi di sini ratu mengatakan dia tidak bisa memaafkan sang raja lagi. Namun sang raja masih bersikeras kalau dia sudah menyukai sang ratu.
Sang ratu mengatakan bahwa dulu dia ingin raja mencintainya supaya dia bisa melindungi raja, namun raja menolaknya. Padahal niatnya itu baik loh guys. Nah di sini terlihat koki kerajaan sedang romantisan sama si pelayan istana. Scan berpindah langsung ke rapat klan Kim untuk mengatur rencana jahat yang pastinya lagi. Di sini mereka merencanakan untuk meracuni si ratu dengan es batu yang akan mencair nantinya, gitu kalau nggak salah. Nah terus di sini klan Kim ini juga merencanakan untuk mengambil apa ya namanya? Di sini terlihat sang raja habis mengucapkan selamat tinggal kepada pengawal yang disiksa itu. Terus ada yang mendatanginya, ternyata pelayannya si Ibu Suri Agung ini. Terus dia mengatakan bahwa sang ratu dalam bahaya. Nah ini nih Kim Jong Un lagi mengatur rencana untuk menyuruh pelayan istana meracuni ratu. Nah si ratu di sini padahal masih duduk bengong, apa sih yang dia pikirin di dunia ini, apa yang membuat dia tidak merasa jijik sama si raja. Nah di sini tidak sengaja es batu itu terjatuh ke tanah dan dilihat oleh temannya sang ratu yang masih kecil itu. Nih, dia tahu kalau es batu itu ada semut, ada racunnya gitu. Soalnya pas semut makan itu dia mati. Nah, terus di sini sang ratu udah sama Ibu Suri Agung. Udah kelihatan, dan di sini Ibu Suri juga ternyata mendukung kalau sang ratu. Oke, di sini ada adegan yang terlewat. Damyang itu temannya si ratu yang masih kecil itu melempar gelas minuman ratu yang isi racun itu sampai jatuh, dan dia itu ditahan jadinya karena dikira pengkhianatan terhadap ratu. Tuh, ditahan terus mau dihukum gitu, tapi ratu ini kayak kasihan gitu sama dia, makanya dia jenguk ke penjara dan udah berjanji bakal ngeluarin si anak kecil ini. Tapi di sana ketemu dengan sepupunya ini kayak nggak suka lagi sama ratu ya sejak ditolak. Nah di sini rapat kerajaan di sini semuanya setuju untuk menghukum seberat-beratnya itu si anak kecil yang sudah membantu ratu itu. Mereka ini tahu guys, semuanya ini tahu bahwa si anak kecil itu sudah mengagalkan untuk memusnahkan ratu. Jadi mereka ingin menghukumnya biar dia itu nggak ngomong gitu. Si raja ini nggak bisa ngapa-ngapain kayaknya ya dari mereka, karena si raja ini kalau dia nggak mau ngikutin mereka dia dikira mengkhianat lagi. Padahal mereka tuh jahat-jahat. Nah, terus si ratu ini nunggu kabar dari si raja karena si raja udah berjanji untuk menyelamatkan si anak kecil ini. Tapi ternyata lambat guys. Si anak kecil ini terlihat sudah diberi minum racun oleh mereka itu. Terus pas ratunya datang, ternyata udah dibungkus sama karpet mati gitu. Anak kecilnya sudah mati. Di sini mereka ini jahat-jahat banget, cuma ngelihat anak kecil gitu, dan mereka pengen anak kecil itu mati. Ini lagi satu, aku kira ini baik loh, ternyata jahat juga. Di sini yang bikin gedek ya, selirnya itu datang, selir permaisuri Eun. Terus dia bilang gitu, oh my god, dia ini kayak ngedegin banget. Nih sang ratu ini kayak emosi banget ngelihatnya. Terus dia kayak mau ngeberontak gitu, tapi ditahan sama sang raja. Terus di sini dia marah banget sama raja, bahwa raja itu nggak mampu memimpin atau nggak berdaya gitu. Sang raja ini nggak gimana ya, nggak nepatin janji. Tapi ternyata guys, kalian lihat ya di adegan selanjutnya ini. Nah, ini si ratu masih mencaci maki sang raja, dan mereka cuma ngelihat, yang pejabatnya ngelihat, hah gitu, bisa-bisanya. Tapi sang raja kasih kayak
isyarat gitu, dan sang ratu ingat mereka dulu bersepakat membuat isyarat dari tangan gitu. Apa ya isyaratnya? Dan episode pun berhenti sampai di sana.